Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festasmed, solusi cepat matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dan soal-soal matematika untuk SMP kelas 9 kurikulum 2013. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari perpangkatan dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan dapat menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi dan contoh soal berikut ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, yaitu pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, pembagian perpangkatan dengan basis yang sama. Kita berikan tabel dulu ya. Pembagian perpangkatan, ini ada 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3. Kemudian negatif 4 pangkat 6 dibagi dengan negatif 4 pangkat 2. Nanti kita tulis artinya apa ini, kita jabarkan ya. Kemudian hasil atau bentuk sederhananya seperti apa? Kita langsung bahas saja. 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 7 ini kita artikan dulu ya. 2 pangkat 7 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Sebanyak berapa kali? 7 kali ya. Ini baru 3 kali. Berarti kita teruskan kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah pas ya. 2 pangkat 7 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 seterusnya sampai 7 kali. Kemudian 2 pangkat 3 itu berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian ya. Karena ini perkalian pembagian, maka boleh dicoret ya. Ini yang bawah 2-nya ada 3, berarti kita coret ya. Kemudian yang atas kita coret 3 juga. Karena nanti 2 kali 2 4 kali 2 8, yang bawah juga 8. Nah, nanti 8 sama 8 bisa dicoret. Nah, sekarang tinggal ini ya, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sama halnya dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3, nilainya adalah 2 pangkat 4. Sekarang kita cek ke yang kedua ya. Negatif 4 pangkat 6 itu artinya adalah negatif 4 kali negatif 4, negatif ya, kali negatif 4, kali negatif 4, sebanyak berapa kali? 6 kali. 1, 2, 3, 4, masih kurang 2 lagi, berarti negatif 4 kali negatif 4. Nah, sekarang kita cek yang bawah. Negatif 4 pangkat 2, berarti negatif 4 kali negatif 4. Nah, di sini yang atas dan yang bawah masih bilangan pokoknya sama ya, maka boleh kita coret ya, yang 2 ini kita coret. Berarti tinggal negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini jadinya adalah negatif 4, pangkatnya adalah 4. Baik, sekarang kita dapatkan sifat ya. Ternyata kalau kita perhatikan, ini pangkatnya 7. Yang ini pangkatnya 3. 7 dan 3 ini menjadi 4. Berarti artinya diapakan ini? Dikurangi ya kan? Berarti 4 itu adalah hasil pengurangan dari 7 kurangi 3. Kemudian yang ini juga sama. Ini pangkatnya 6, yang bawah pangkatnya 2. Menjadi pangkat 4. Berarti 4 sama 6 dikurangi 2, itu hasilnya akan sama dengan 4. Nah, dari dua contoh ini, maka kita dapatkan sifat dari pembagian perpangkatan dengan basis yang sama. Ini syaratnya basisnya sama lah ya. Harus sama basisnya. Kalau tidak, tidak berlaku. Misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini basisnya harus sama, sama-sama A. Maka, kalau dibagi bilangan pembagian perpangkatan dengan basis yang sama, maka A-nya kita tulis sekali saja. Berarti A, kemudian pangkatnya dikurangi. Berarti M dikurangi dengan N.
ya, sesuai dengan yang tadi ini. Jadi basisnya tetap 2, basisnya 2 berarti ditulis 2. Basisnya A berarti tetap ditulis A. Berarti ini adalah sifat untuk pembagian perpangkatan dengan basis yang sama. Sekarang kita masuk ke yang dua, yaitu perpangkatan pada pecahan. Kita berikan tabel terlebih dahulu ya. Bentuk perpangkatan pada pecahan, ini bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah pecahan 2/5, kemudian pangkatnya 4. Kemudian yang ini adalah A per B, pangkatnya 3. Bentuk perkalian berulangnya seperti apa? Bentuk pembagian pada perpangkatannya jadinya seperti apa? Langsung kita bahas. 2/5 pangkat 4 itu artinya adalah 2/5 kali 2/5 kali 2/5 kali 2/5 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dikasih kurung boleh. Tidak dikasih kurung juga tidak apa-apa. Karena di sini nilainya tidak negatif ya. Jadi model seperti ini nggak masalah. Kemudian untuk perkalian pecahan itu berlaku pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti ini sama halnya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena duanya sebanyak 4, berarti sama halnya dengan 2 pangkat 4, kemudian dibagi dengan 5-nya juga sama ya, dikalikan semua. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada 4, berarti sama halnya dengan 5 pangkat 4. Coba kita perhatikan, awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Yang kedua, A per B pangkat 3 itu berarti artinya sama dengan A per B kali A per B kali A per B. Sebanyak berapa kali? 3 kali, ya. Jadi, kalau misalkan di sini ada negatifnya gimana? Kalau di sini ada negatifnya, ya misalkan negatif ya, maka ini juga harus negatif tapi dikasih kurung ya. Kemudian di sini negatif dikasih kurung. Kemudian di sini negatif dikasih kurung ya. Kalau ada negatifnya harus dikasih kurung ya. Selanjutnya, negatif kali negatif itu positif, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif, ya. Kemudian di sini A kali A, berarti jadinya adalah A pangkatnya 3 ya, A pangkatnya 3 dibagi dengan B, B pangkatnya juga sama dengan 3 ya. Nah, kalau di sini negatif ya, kalau positif ya tetap positif. Karena pangkatnya ganjil, maka nilainya negatif ya. Negatif itu kalau pangkatnya ganjil, nilainya negatif. Kalau pangkatnya genap, nanti jadinya positif lagi. Nah, dari dua contoh ini maka kita dapatkan sifat ya. Dapatkan sifat perpangkatan pada pecahan. Misalkan ada A per B dikasih kurung ya. A per B pangkatnya misalkan M. Maka ini sama halnya dengan, kita perhatikan 25 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Berarti masing-masing dapat pangkat 4. 2 pangkatnya 4, 5 juga pangkatnya 4. Yang ini juga sama ya, A pangkat 3, kemudian B pangkat 3. Berarti ini juga sama, berarti artinya adalah A pangkatnya M dibagi dengan B pangkatnya M. Nah, di sini kita dapatkan sifat dari perpangkatan pada pecahan. Kalau misalkan ini saya tambahin lagi sifatnya, misalkan A pangkat M, kemudian dibagi dengan ini yang lain ya, jadi B pangkat N. Nah, di sini pangkatkan lagi dengan K misalkan ya. Berarti ini sama halnya dengan A pangkat, kalau pangkat berpangkat, yaitu kemarin sudah kita bahas ya, diapakan? Dikalikan ya, berarti artinya A pangkat M kali K, kemudian dibagi dengan B pangkatnya N kali K juga. Jadi masing-masing dikalikan dengan K. Ini adalah sifat ya dari perpangkatan pada pecahan. Sekarang kita berikan contoh soal dan pembahasannya ya. Sederhanakan operasi berikut.
Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, A, B, kemudian yang C adalah ini. Yuk kita bahas. Yang A, 18 A pangkat 8 dibagi dengan 3 A pangkat 5. Kalau kita sederhanakan, kita lihat di sini adalah ini ada bilangan ya, koefisien yaitu 18 dan 3. Maka kalau angka dengan angka bisa kita bagi langsung ya. 18 dibagi 3 itu nilainya sama dengan 6 ya. Kemudian di sini ada A pangkat 8 dan A pangkat 5. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu A, ya, ini adalah bilangan pokoknya sama, yaitu A, maka kalau dibagi, pangkatnya diapakan? Iya, dikurangi. Berarti samanya dengan 8 dikurangi 5. Jadi A-nya ditulis sekali saja, kemudian pangkatnya karena ini pembagian, maka dikurangi. Sehingga ini menjadi 6 A pangkat 8 kurangi 8 kurangi 5, yaitu pangkat 3. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang B, kita lihat di sini, negatif 2 pangkat 5 kali negatif 2 pangkat 3 dibagi dengan negatif 2 pangkat 2. Berarti nilainya sama dengan, karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu negatif 2 semua, maka negatif 2-nya kita tulis sekali saja, negatif 2. Kemudian kalau perkalian, diapakan masih ingat? Kalau perkalian ditambah, berarti sama dengan 5 ditambah dengan 3. Kemudian kalau pembagian diapakan? Dikurangi ya. Oh, bukan 3 tapi 2, kita hapus saja. Ya, karena di sini pangkatnya 2, maka dikurangi dengan 2. Sehingga nilai akhirnya adalah negatif 2 pangkat 5 tambah 3 itu 8. 8 kurangi 2 berarti 6. Berarti jadinya adalah negatif 2 pangkat 6. Sekarang ke yang C ya. Kita lihat di sini angka-angkanya 20 kali angkanya dulu ya. 20, 15, 4, 3. Ini ternyata karena ini bentuknya pembagian boleh dicoret ya. 20 bagi 4 bisa ya. 20 bagi 4 itu bisa. 20 bagi 4 dapat berapa? Iya, dapat 5. Kemudian 15 bagi 3 bisa ya? Iya, 15 bagi 3 itu dapat 5. Berarti dibagi 3 dapat 5 ya. 15 bagi 3 dapat 5, 20 bagi 4 dapat 5. Yang bawah udah dicoret, berarti 1 saja. Maka nilainya akan sama dengan 5 kali 5, bilangan koefisiennya dulu dia. 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian di sini ada P sama P, berarti P-nya kita tulis sekali saja. Yang atas pangkatnya 9. Karena di sini pembagian, ini P pangkat 9, yang ini P pangkat 8, maka P-nya ditulis sekali saja. Kemudian pangkatnya diapakan kalau pembagian? Dikurangi, berarti 9 kurangi 8. Kemudian dikalikan. Kali itu boleh seperti ini, boleh titik saja ya. Ki pangkat 4, ya, Ki pangkat 4, yang ini ya, Ki pangkat 4, dan di sini adalah Ki pangkat 2. Berarti Ki-nya kita tulis sekali saja, karena sudah sama, tinggal pangkatnya dikurangi. 4 kurangi 2. Lanjut, berarti nilainya sama dengan 25. P pangkatnya 9 kurangi 8 yaitu 1. Ya. Kemudian Ki pangkatnya 4 kurangi 2 yaitu 2. Nah, 1 ini biasanya tidak ditulis. Biasanya tinggal 25 P saja, kemudian Ki pangkat 2. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sederhanakan operasi berikut. Yang A 10 pangkat 6 kali 4 pangkat 2 dibagi dengan 25 pangkat 3 kali 8 pangkat 3. Ini kita uraikan dulu ya. 10 itu sama halnya dengan 2 kali 5. 2 kali 5 atau 5 kali 2 juga boleh dibalik ya. Ini adalah 10. Kemudian pangkatnya adalah 6. Ini sama ya, hanya merubah bentuk saja. 2 kali 5 itu juga 10, pangkatnya 6. Kemudian dikalikan dengan 4. 4 itu sendiri sama halnya dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan nilainya 4 ya. Ini 4. Kemudian pangkat lagi 2.
ya. Pangkat yang atas ini adalah yang miliknya pangkat sebenarnya. Sedangkan 4 ini adalah 2 pangkat 2. Kemudian dibagi dengan 25 pangkat 3. 25 sendiri itu sama halnya dengan 5 pangkat 2, itu 25, ya kan? Kemudian masih pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 8. 8 itu sama halnya dengan 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 itu nilainya 8, artinya 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian 3 di sendiri adalah 3 punyanya pangkat ya. Oke, sekarang kita gunakan sifatnya kalau ada A kali B pangkat M, berarti A pangkat M, B pangkat N. Artinya masing-masing ini dapat pangkat 6. Kalau nggak ada pangkatnya artinya 1 ya. Berarti jadinya adalah 2, 1 kali 6 nilainya adalah 6, 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 juga. Kemudian dikalikan, titik saja. Ada pangkat berpangkat itu diapakan? Masih ingat ya? Berarti bilangan pokoknya 2, berarti 2, kemudian pangkatnya dikalikan. 2 kali 2 nilainya adalah 4. Selanjutnya kita bagi 5 tetap, kemudian pangkat berpangkat itu dikalikan. Berarti 2 kali 3 nilainya adalah 6. Dikalikan dengan 2, pangkatnya 3 kali 3. Karena pangkat berpangkat dikalikan. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, di sini bentuknya perkalian dan pembagian, maka boleh dicoret jika ada yang sama. 5 pangkat 6 sama 5 pangkat 6 kan sama, berarti boleh dicoret. Maka nilainya sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9. Karena bilangan pokoknya masing-masing 2, maka 2-nya ditulis sekali saja, 2. Kemudian pangkatnya 6, kalau dikalikan berarti ditambah, berarti 6 tambah 4, kemudian kalau dibagi berarti dikurangi ya, dikurangi berapa ini? 9. Maka jadinya sama dengan 2 pangkat 6 tambah 4, 10 kurangi 9, 1. Berarti 2 pangkat 1 itu sama halnya dengan 2. Berarti jawabannya adalah 2. Kemudian yang B kita bahas ya. Yang B nilainya sama dengan 1/m dalam kurung pangkat 8, 1/m semuanya dalam kurung ya. Pangkat 8 kali pangkat 3, kemudian dibagi dengan pangkat 3, ini pangkat 2. Nah, sekarang kita selesaikan dari yang pertama ini dulu ya. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 1/m. Maka 1/m-nya kita tulis sekali saja 1/m. Ya. Karena ini pembagian, maka dikurangi. Berarti jadinya adalah 8 dikurangi 3 kali ya. Ini juga sama ya, berarti sama dengan 1/m ditulis sekali saja. Kemudian 3 dikurangi 2. Berarti sama dengan 1/m. Pangkatnya di sini berapa nilainya? 8 kurangi 3 itu adalah 5. Sementara yang di sini adalah berapa? Yang ini kan 5, yang ini 3 kurangi 2, 1. Berarti karena ini perkalian langsung ditambah dengan 3 kurangi 2 berapa? 1. Ya, karena bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 1/m. Maka jadinya sama dengan 1/m. Pangkatnya 5 tambah 1, pangkatnya 6. Atau kalau mau dihilangkan kurungnya, berarti samanya dengan 1 pangkat 6 dibagi dengan M juga pangkat 6. Berarti sama dengan 1 pangkat 6 nilainya adalah 1, kemudian M pangkat 6 tetap M pangkat 6. Kita lanjut lagi ke contoh yang nomor 3. Diberikan persamaan 4 pangkat M dibagi dengan 4 pangkat N sama dengan 4 pangkat 5. Tentukan dua bilangan M dan N yang bernilai dari 1 sampai dengan 9, sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Yang B, tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Berarti untuk yang B ini, asalkan yang pertama ini sudah ketemu, nanti yang B mengikuti ya. Kita jawab dulu untuk yang A. Tentukan dua bilangan M dan N, jadi M-nya itu harus berapa dan N-nya itu harus berapa. Yang nilainya itu antara atau dimulai dari 1 sampai dengan 9. Jadi dari 1 sampai 9 sehingga nanti ini nilainya adalah 5. Masih ingat ya sifat dari bilangan berpangkat ya. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ini juga sama, berarti sama halnya dengan 4 pangkat M
Karena di sini pembagian, maka pangkatnya dikurangi, yaitu M kurangi N. Terus selanjutnya sama dengan 4 pangkat 5. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 4, berarti artinya pangkatnya juga harus sama. Jadi kesimpulannya M dikurangi N itu harus sama dengan 5. Jadi M-nya berapa, N-nya berapa supaya hasilnya ini ya, supaya hasilnya adalah 5. Tapi M dan N itu berkisar antara mulai dari 1 sampai dengan 9. Berarti kalau misalkan M-nya sama dengan 9, maka N-nya harus sama dengan berapa? 9 kurangi 5 berapa? 4 ya. Karena kalau N-nya 9, 9 dikurangi 4 nilainya sama dengan 5. Berarti M-nya 9, N-nya 4. Atau boleh 8. 8 kurangi berapa biar 5? Kan hasilnya harus sama dengan 5 ya. 8 kurangi 3. Atau berapa? 7 kurangi 2. Ini nilainya juga 5. Atau berapa? 6 kurangi 1 sama dengan 5. 5 kurangi 0 nggak boleh ya, karena 0-nya nggak masuk ke sini. Berarti ini berarti ada M, boleh saja M sama dengan 8, maka N-nya sama dengan 3. Kalau M-nya 7, maka N-nya sama dengan, kalau M-nya 6, maka N-nya sama dengan 1. Nah, ini jawabannya. Jadi penyelesaian yang memenuhi adalah bilangan M dan N yang memenuhi adalah yang ini. Maka untuk yang menjawab yang B, tentukan banyak penyelesaian ya, banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 penyelesaian ya, ada 4 penyelesaian. Ya, demikian sahabat Fastest kita bahas yang bagian ketiga, kita akan lanjut di bagian yang keempat dan seterusnya. Jangan lupa ya klik like dan subscribe untuk belajar secara online lewat Fastest Math, solusi cepat matematika. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.